Sriwijaya. Di pelabuhan Sri Guzai di Sriwijaya ini, ketika itu bertakhta Maharaja Sri Indrawarman. Dan konon kunjungan pertama terjadi sejak masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka sesudah itu Maharaja ini sangat tertarik, terutama kepada akhlak orang-orang muslim yang datang ke negaranya. Dia menulis sebuah surat. Yang satu sudah agak rusak. Nanti surat kedua alhamdulillah utuh dan tersimpan di Museum Oxford. Surat itu ternyata yang satu diterima oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua oleh Umar bin Abdul Aziz. Maharaja Sri Indrawarman menulis di suratnya untuk Umar bin Abdul Aziz itu, dari raja yang menguasai 1000 pulau, yang adalah keturunan 1000 raja, yang di tanahnya mengalir 1000 sungai dan ada 1000 gunung, di kandangnya ada 1000 gajah, dan permaisurinya juga keturunan 1000 raja. Untuk raja Arab yang tidak menyembah dewa-dewa selain satu Tuhan saja, kukirimkan untukmu hadiah kecil sebagai tanda persahabatan. Disebutkan di sana hadiahnya yang dikirim ini menarik, 1 gaharu. Maka sampai sekarang orang Arab itu hobi banget sama parfum gaharu. Wong kita sendiri baunya kadang kita nggak terlalu suka. Kita kalau masuk di berbagai tempat di Saudi, apalagi di Oman gitu ya, di Qatar itu mereka pakai oud itu kan ampas gaharu, mereka bakar untuk pewangi ruangan. Nah itu minyaknya, itu mereka paling suka minyak gaharu ini. Gara-garanya Umar bin Abdul Aziz dikirimi sama Sri Indrawarman. Dia kirimkan gaharu, kemudian juga cendana, lalu ada kapur barus, ada lada, kemudian kayu manis dan cengkeh. Maka sampai sekarang mereka senang dengan kayu manis, cinnamon dicampur teh gitu ya, macam-macamnya itu. Sampai sekarang di Suriah itu teh yang paling high class itu kalau dicampur kayu manis. Itu hadiah-hadiahnya Sri Indrawarman. Apa kata Sri Indrawarman? Kirimkanlah orang-orang yang akan mengajarkan agama kalian ke negeri. Dokumen ini meruntuhkan teori Slamet Mulyana tentang masuknya Islam ke Indonesia yang disebut sebagai teori Gujarat. Teori Gujarat. Karena Gujarat sangat akhir dibandingkan dengan apa yang ditulis oleh Sri Indrawarman ini, yang ternyata langsung hubungannya antar negara dan hubungannya sangat jelas. Nah, Kemaharajan Sri Indrawarman ini kemudian nanti akan ada 2 versi cerita. Apakah Sri Indrawarman masuk Islam? Karena ternyata nanti selain mengirimkan guru agama, Umar bin Abdul Aziz itu mengirimkan 2 budak. Yang satu berkulit putih dari Romawi, yang satu berkulit hitam dari Afrika. Tapi ternyata sejak dulu Indonesia ini agak rasis. Jadi Sri Indrawarman cuma suka yang budak berkulit putih, yang berkulit hitam dikirim ke Cina. Dan itu ada catatannya di kronik dinasti Tang, bagaimana Maharaja dari Zabai, Sriwijaya itu Silifosi, Maharaja Silifosi, Sri Indrawarman itu mengirimkan budak berkulit hitam untuk kaisar Cina. Dan di Cina cuma jadi tontonan karena memang sangat langka. Jadi yang dipilih cuma yang putih. Nah, Maharaja Onggang Parlindungan dalam bukunya Tuan Kurau itu meyakini bahwa Maharaja Sri Indrawarman masuk Islam. Hamka dalam greget dalam bukunya antara fakta dan khayal Tuan Kurau masih bertanya, adakah data yang bisa kemudian mendukung bahwa Maharaja Sri Indrawarman ini masuk Islam? Tetapi pengaruh Islam tidak dipungkiri menjadi sangat kuat di kerajaan Sriwijaya.
sendiri yang membuat kemudian Cina turun tangan. Dinasti Tang tidak ingin kehilangan hegemoninya di Laut Cina Selatan dan juga di Samudra Hindia. Maka terjadi pemberontakan di Sriwijaya sehingga dinastinya berganti menjadi dinasti Buddha Mahayana yang disebut sebagai Wangsa Sailendra. Jadi banyak yang tidak tahu bahwa Sriwijaya pernah diperintah oleh dua dinasti yang berbeda. Yang satu adalah dinastinya yang pendiri itu Daput Tahyang Srijaya Naga, yang kemudian berakhir pada masa pemerintahan Sri Indrawarman, dan sesudah itu digantikan oleh Wangsa Sailendra yang berkuasa juga di Jawa Tengah dengan menumbangkan Wangsa Sanjaya. Maka luar biasa bagaimana Cina menjaga hegemoninya di saat itu di Nusantara dengan mensupport Wangsa Sailendra ini untuk di Sriwijaya merebut kekuasaan dari dinasti Daput Tahyang dan di Jawa merebut kekuasaan dari dinasti Sanjaya. Tinggalannya memang bagus. Yang di Jawa pada masa Raja Samaratungga mereka membangun monumen besar Borobudur dan juga Endut Kamulan sekarang di Kabupaten Magelang letaknya. Meskipun di Jawa yang Hindu bangkit melawan, maka Rakai Pikatan melakukan gerakan politik yang sangat cantik sampai akhirnya Pramodawardhani, putri dari Samaratungga, terpikat lalu mereka menikah. Orang Jawa sukanya begitu, tidak diselesaikan dengan konflik terbuka. Belok dikit. Tapi ini juga secara Buddhis benar. Tadi mana Pak? Kata Pak JK kan ada 3 ujung senjatanya orang Buddhis. Ujung lidah, ujung badik, ujung kemaluan. Dalam menghadapi persoalan 3 ini bisa menjadi senjata. Tapi kata Pak Adian Musa ini tambahkan ujung keempat, ujung pena. Ini harusnya menjadi senjata di masa depan. Oh iya. Sudah touchscreen semua. Sudah touchscreen semua ya. Tapi saya masih primitif, bro. Masih pakai begini ya. Jadi bapak-bapak yang berhormat dan ibu sekalian, bagaimana kemudian pasang surut kedatangan Islam ini terjadi, perebutan pengaruh itu sejak dulu. Kemudian kalau Maharaja Odakarudingan sekali lagi bikin hipotesis kerajaan Kalingga di Jawa Tengah, di Jepara saat itu, putra Ratu Sima itu turut masuk Islam karena dia melihat hukum Islam lebih adil. Jadi pada masa Ratu Sima itu, kalau ada barang terjatuh, dipungut orang atau disentuh pakai kaki, bukan pemiliknya, tangan atau kaki yang menyentuh itu harus dipotong. Lalu ternyata dalam syariat Islam yang dipotong itu cuma kalau mencuri dengan sengaja. Sehingga sang putra dari Ratu Sima ini sangat tertarik dengan ajaran Islam. Nah, kerajaan Kalingga ini juga kemudian dihancurkan oleh armada Cina yang kemudian mensupport dinasti Sailendra di Jawa Tengah pedalaman. Berangsur, maka Samudra Pasai bangkit menjadi kerajaan yang dominan di Aceh. Ada tulisan yang sangat bagus tentang itu yang saya kemarin belinya di makamnya Raja-Raja Samudra Pasai, karena perisetnya itu alumni Al-Azhar, Ustaz Imam Burhanuddin LC yang pulang dari Mesir itu, ternyata dia merasa ada yang salah dengan penulisan sejarah Islam Nusantara termasuk Samudra Pasai. Dia jengkel sekali karena salah satu
buku sejarah yang dipakai di Aceh itu menulis samudra itu dari kata semut dara. Karena di situ dulu banyak hewan semut dara yang tinggal. Akhirnya samudra itu justru adalah dari pengucapan Sumatera. Sumatera yang kemudian menjadi asal dari nama Sumatera keseluruhan. Dan kemudian dia berikan bukti-buktinya, tulisan-tulisan Arab yang kemudian tercatat di situ menunjukkan penggunaan huruf shin, mim, to, ro, dan alif. Jadi bukan dibaca samudra, tetapi dibaca Sumatera. Kemudian bagaimana bisa-bisanya kita di sejarah nasional Indonesia jilid 1, 2, 3 itu, jilid 1 terutama dikatakan masuk Islam ke Indonesia pada tahun 1297, ditandai dengan berdiri kerajaan Samudra Pasai. Kira-kira kalau sudah bisa bikin kerajaan, itu baru masuk apa sudah lama? Kalau sudah bisa bikin kerajaan itu harusnya sudah lama, bukan baru masuk itu. Nah ini yang kemudian menjadi satu hal yang merisaukan beliau sehingga beliau banyak melakukan riset masih mempublikasi. Dan Pasai ini juga menjadi salah satu pusat nantinya bagaimana transito penyebaran Islam ke berbagai daerah, lebih khusus secara besar-besaran di Jawa pada awal abad ke-15. Karena dari Pasai ini, di Pasai ini Maulana Ishaq, ayah dari Sunan Giri, kemudian mendirikan madrasahnya yang di situ nanti dididik orang-orang yang akan menjadi generasi keempat, kelima, dan keenam dari Wali Songo di Jawa. Kalau generasi pertama, kedua, ketiga asli pakai shot, kebanyakannya dari Timur Tengah. Tetapi generasi keempat, kelima, keenam nanti kita akan dapati putra-putra Nusantara, meskipun juga sebagiannya berasal dari keturunan campur, itu sudah dididik di Pasai untuk kemudian menjadi para mubalik-mubalik besar di Jawa. Demikian pula spekulasi sekarang, manakah yang dimaksud dengan Cempo dalam babat tanah Jawa? Istri Brawijaya V itu disebut sebagai Putri Cempo. Selama ini sejarah mencatat itu adalah dari Champa, Kamboja. Bahwa kerajaan Champa memang kemudian pada akhirnya sebagiannya menjadi Muslim dan masih terdapat bukti-buktinya sampai sekarang. Tetapi salah seorang sejarawan siapa yang pakai nama Bahtiar? Harshawi Bahtiar. Iya. Mengajukan teori baru yang dimaksud Champa dan Putri Cempo bukan berasal dari Kamboja. Yang dimaksud Champa adalah kerajaan Julpa di Perlak, Aceh. Karena di sana ada kerajaan namanya Julpa, Jupa. Jadi bukan kerajaan Champa yang ada di Kamboja. Tetapi dua hal ini masih memungkinkan bagaimana kemudian hubungan pertama yang didesain oleh lagi-lagi para ulama yang datang ke Jawa itu untuk melihat seperti apa Islam ini masuk dengan damai. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan saya ketika membaca dan mengetahui fakta-fakta baru terkait sejarah masuknya Islam ini, waktu itu merasa terbebani untuk menulis. Tapi kira-kira sebulan yang lalu saya merasa lega sekali, karena ternyata sudah ada yang mendahului saya untuk menuliskannya dan bobot tulisannya sangat bagus. Namanya Rahmad, pakai D, Rahmad Abdullah, seorang dari Solo
magisternya bidang pendidikan sejarah. Kemudian dia menulis 3 seri buku. Yang pertama tentang Wali Songo, yang kedua tentang Kesultanan Demak, yang ketiga tentang fokus pribadi Raden Patah. Dan tulisannya bagus, mengungkap sumber-sumber baru yang dikejar dengan sangat serius, termasuk Propak Ferrara yang kemudian hari-hari ini akan menjadi hits setelah dulu Handboek van Bonang ditemukan. Handboek van Bonang yang kemudian disalin oleh Haji de Graaf dan diterjemahkan, merekam bagaimana kiprah dan ajaran Sunan Bonang dan catatan-catatan tentang Wali Songo yang awal. Dulu sumber kitanya itu, sekarang bertambah lagi dengan Propak Ferrara yang kemudian ternyata berisi notulensi pertemuan para wali yang tertulis di atas daun rotan. Jadi ternyata dulu itu sudah ada notulensi. Para wali bermusyawarah dipimpin Maulana Malik Ibrahim itu ada notulensinya. Mereka membahas tentang ajaran, mereka membahas tentang bagaimana mengajarkan, mereka membahas tentang strategi dakwah. Itu ada dokumentasinya. Ini akan menjadi dokumentasi yang luar biasa bagi kita. Bagaimana ternyata tim dakwah ini rapi sekali sampai sempat mencatat notulensi pertemuan-pertemuan mereka. Ini menunjukkan benar-benar dakwahnya itu dengan perencanaan yang sangat-sangat rapi, detail, dan kemudian mereka benar-benar berdakwah. Kalau di Indonesia sekarang banyak tabligh, tetapi sedikit dakwah. Karena dakwah ini proses yang kemudian memang tidak sederhana. Jadi dunia mengakuinya. Maka saya kemarin agak gimana gitu, ada seorang yang mengatakan Wali Songo itu nonsense, mitos, nggak ada bukti, nggak ada karyanya. Karena nggak ada karyanya disebut hanya mitos. Padahal ya kurang baca aja kan. Dengan adanya Handboek van Bonang, dengan adanya Propak Ferrara, keberadaan mereka menjadi semakin jelas. Tapi dinonsenskan oleh, dimitoskan oleh orang yang pernah mengatakan bahwa kalau Densus 88 salah tembak itu pahalanya 1, menurut saya tidak mengurangi kemuliaan mereka. Dan saya masih akan dengan sangat bangga mengatakan sampai hari ini tidak ada tim dakwah yang sesukses mereka. Hanya kurang dari 50 tahun membuat sebuah negeri yang semula dengan begitu bangga dan jaya berada dalam naungan agama Hindu-Buddha, tiba-tiba kemudian semuanya convert menjadi orang-orang Muslim. Dan harus diakui, penemu animasi pertama di dunia itu mereka. Soalnya Kalijogo itu kan bikin wayang kulit. Dulu wayang Jawa itu aslinya wayang beber. Wayang beber itu gambar sosok manusia penuh dan bentuknya beber. Beber itu layar besar, kemudian seperti di relief di candi-candi itu. Kemudian diceritakan dengan diputar sedikit demi sedikit kayak Taurat. Ini gambar itu ya, gambar adegan diputar sedikit demi sedikit, persis di relief. Dulu wayang itu seperti itu. Maka ketika kemudian Sunan Giri memfatwakan yang seperti itu tidak boleh karena menggambar makhluk, Sunan Kalijogo bikin animasi karakter. Jadi yang wayang itu bukan gambar sosok, tapi gambar karakter. Maka ini diadopsi kan, nantinya disebut karakter kan. Yang namanya animasi itu karakter. Nah, hidungnya begini artinya begini, matanya begini artinya begini, mulutnya begini artinya begini, kalau ada taringnya artinya begini, gitu ya. Itu kan gambaran kotak, bukan gambaran sosok makhluknya. Dan itu kemudian dipisah menurut profil karakternya menjadi satu persatu. Itu animasi pertama di dunia. Digerakkan dengan gagangnya itu animasi yang sangat cerdas. Dan kemudian semua latar di desain sedemikian rupa untuk merusak berbagai mitologi Hindu dan teologinya. Jadi dikacaukan wayang itu
orang yang semula sangat meyakini Mahabharata dan Ramayana sebagai sebuah pedoman hidup, maka dewa tertinggi itu dikalahkan oleh yang lain, yang asli Jawa, bentuknya jelek lagi, namanya Semar. Batara Guru itu, Sang Hyang Jagat Giri Matara dia, itu kan raja para dewa, dikalahkannya oleh Semar yang kemudian menurunkan pusakanya untuk menjadi guru bagi pamomong bagi para ksatria. Pusakanya Semar namanya Kalimasato, kalimat syahadat. Jadi yang bisa mengalahkan para dewa-dewa itu adalah kalimat syahadat. Itu kan dikacau bener itu. Jadi sistem teologinya itu dikacau bener. Bagaimana kemudian dewa-dewa ini seperti manusia, bisa salah, melakukan ini, melakukan itu, bisa memiliki syahwat, hawa nafsu. Dan terjadi desakralisasi terhadap yang semula adalah yang dipuja dan disembah. Dan itu menjadi akrab, menjadi dekat gitu. Nah, saya ingin kembali flashback tadi kepada bagaimana di dalam bukunya Rihlah Ibnu Battutah dan kemudian diperkuat dengan catatan pinggirnya yang disebut sebagai Ajaibul Masyriq, keajaiban-keajaiban timur. Ibnu Battutah itu melaporkan kunjungannya ke Sumatera, dan Ibnu Battutah mengabadikan nama itu, Sumatera, Samudra Pasai, yang dia menceritakan di sana pada tahun 1327 sudah banyak sekali orang Muslim. Pulaunya itu yang di Sumatera itu besar sekali. Dia mengatakan hutan-hutannya yang indah, gunung-gunungnya yang tinggi. Itu kalau ke Aceh gitu ya, menyaksikan itu ke Aceh besar itu, gunung-gunung tinggi, hutan-hutan yang indah gitu ya. Kata Ibnu Battutah, saya seperti teringat Andalusia. Maka kemudian dia sebut ini seperti Andalusia. Sehingga nanti orang-orang berikutnya, navigator-navigator Arab yang datang setelah Ibnu Battutah mengatakan tentang pulau itu disebut sebagai Andalus. Andalah itu. Andalah. Kemudian dia mencatat, aku mendengar berita. Jadi memang dia tidak berkunjung sampai ke timur, tapi dia mencatat di dalam rela yang diperkuat di Ajaibul Masyriq itu, aku mendengar di sebelah timurnya ada pulau yang lebih ramai penduduknya. Di sana karena suburnya, hujan pun menumbuhkan jelai-jelai yang mereka makan. Pulau itu disebut sebagai Jawa karena di sana banyak jawawut. Jawawut itu jelai, jelai-jelayan. Apa itu? Jelai-jelayan itu ya padi-padian. Jadi sekarang di sebelah timurnya aku mendengar tentang sebuah daerah yang menjadi asal usul rempah-rempah. Di sana setiap pulaunya memiliki raja, padahal ada ribuan pulau. Maka Ibnu Battutah menyebutnya sebagai Jaziratul Muluk, jazirah raja-raja. Maka Belanda kemudian nanti menamakannya Molucca. Lalu kita bilang Maluku, bukan Malumu atau Malunya. Maluku ini. Jaziratul Muluk menjadi Maluku. Kemudian aku mendengar tentang negeri di sebelah timurnya, yang kukira adalah negeri timur yang telah dicapai oleh Dzulqarnain. Kan kalau di surah Al-Kahfi itu dikatakan ketika Dzulqarnain menuju ke arah timur, dia sampai di sebuah tempat yang penduduknya itu hampir-hampir tidak memakai penutup, tidak berpakaian. Maka Ibnu Battutah menyebut itu sebagai Jaziratul Oryan, jazirah telanjang. Oryan itu telanjang.
Maka kemudian tadi dilestarikan Belanda menjadi Irian. Maka Gus Dur mengatakan, sekarang sudah nggak telanjang, ganti namanya jadi Papua aja. Itu andilnya Gus Dur mengubah Irian. Tapi kalau Satpam Karangbatak mengatakan Nuwa, tempat di mana cahaya terbit terang benderang. Nuwa. Nah, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, buku Rilah Ibnu Battutah ini yang dipersembahkan untuk Sultannya di Kairo, Maroko, menjadi buku yang dipelajari di salah satu universitas tertua di dunia, yaitu Jamiah Kairawan. Kenapa universitas itu disebut Al-Jamiah dalam bahasa Arab? Kata Al-Jami itu artinya masjid. Nah, di sekeliling masjid dulu dibangun bangunan mengelilinginya yang menjadi tempat pendidikan. Itu disebut Al-Jamiah. Kan jami itu mudzakkar, jamiah itu muannas. Jadi pasangan antara masjid dengan university itu dulu pasangan. Maka disebut Al-Jami dan Al-Jamiah. Masjid itu jami, universitas itu jamiah. Maka bahasa Turki mengambil itu menjadi cemi gitu ya. Kalau di sini ada Sulaimaniye, cemi gitu ya, Masjid Sulaiman. Jadi bahasa diambil ke jami itu jamiah. Nah, di Kairawan, University of Kairawan itu bukunya Ibnu Battutah ini menjadi sumber belajar geografi. Jadi orang kemudian di sana mengira-ira peta dari apa yang deskripsi yang diberikan oleh Ibnu Battutah. Kopi buku ini akhirnya sampai kepada Muhammad I, Sultan Turki yang bertahta pada sekitar tahun 1400. Muhammad I ini yang kemudian berinisiatif, kalau kemudian di sana ada jazirah yang ini sudah selayaknya dikirim dai-dai. Karena kata Ibnu Battutah, jazirah yang paling ramai namanya Jawa itu isinya penyembah berhala. Maka tim dai itu mulai dikirim. Maulana Malik Ibrahim adalah seorang dari Afrika Utara dan dia ahli irigasi dan pertanian. Jadi dia bukan cuma ulama dalam arti ngajarin fikih, tetapi dia memang ahli irigasi dan pertanian. Karena gambaran tentang Jawa itu adalah masih mengandalkan hujan saja mereka bertani. Maka dia membuka tempat di Gresik yang menjadi percontohan lahan pertanian yang kemudian dengan pengairan yang diatur oleh Maulana Malik Ibrahim ini menjadilah ia sebagai sebuah sawah-sawah yang berproduksi sepanjang tahun. Ada orang dari Maroko yang kemudian namanya Maulana Muhammad Al-Maghribi, karena orang Maroko. Orang Jawa nyebutnya cuma Maulana Maghribi. Sampai di Klaten namanya sudah ganti jadi Ki Ageng Gribik. Nah, Ki Ageng Gribik ini orang Maroko yang kemudian Arab minded. Jadi dia ini seorang ahli di dalam meruqyah. Karena diketahui Jawa ini banyak tempat angker-angker, jin, dukun-dukun, tukang sihir. Nah, maka dia ini ahli ruqyah. Nah, ternyata ketika berkelana ke dalam Jawa, dia itu gak bisa makan nasi. Bisanya makan roti seperti orang Arab. Tetapi karena tidak ada gandum, Maulana Malik Ibrahim itu membekali dia dengan tepung beras. Nah, tepung beras ini kemudian dimasak dengan cara seperti masak roti Arab. Jadilah kemudian kue yang disebut sebagai apem. Jadi ini adalah dulu makanannya orang Arab yang tidak tahan makan nasi. Saya beberapa tahun jadi penanggung jawab untuk program namanya Siraman Manis, silaturahmi imam-imam dari Palestina selama Ramadan di Indonesia. Nah, waktu pertama kali itu 5 tahun yang lalu jadi panitia Siraman Manis, saya itu belum ngeh ada imam yang kemudian selama 3 hari Joko Karan itu makin hari makin lemes. Ini kenapa ya? Bisa
baru di Jogja itu ada roti kayak roti Prancis yang bisa untuk gebuk gitu. Nah, saya belikan itu, terus belikan tongseng untuk lauknya. Begitu lihat itu dia, Allah. Karena dia, kalian tidak tahu betapa tersiksanya 3 hari saya makan nasi terus. Kata dia, kalau istri saya sampai masakin saya nasi kok sampai 2 hari atau 3 hari berturut-turut, itu saya ceraikan. Lah dia nggak ngomong kan, dia saking sopannya, lembutnya, banyak gitu. Cuman ketika begitu lihat roti, dia langsung sujud syukur gitu. Geli banget. Orang Indonesia ini kalian ini ya Allah, setiap hari saya disuguh nasi, lemes gitu dia. Itu pun kalian masak semua hal pakai gula. Jadi katanya kecap manis itu gula gitu ya. Jadi ikan bakar pakai gula. Daging bakar pakai gula. Ini yang di kuah-kuah juga pakai gula. Ini makanan apa? Jadi kita tuh terpaksa ngorderin dia kari gitu ya, yang kemudian lebih dekat dengan lidah dia. Jadi Masya Allah tabarakallah, ternyata memang ada orang yang bisa makan begitu kan. Nah ternyata ceritanya begitu ya, namanya Ki Ageng Berikut itu. Makanya sampai sekarang festivalnya di Klaten itu pakai apem gitu ya. Ya kawiyu pakai apem gitu kan. Jadi dulu pikirnya memang diajarkan ya kawiyu. Karena orang-orang di situ tuh suka takut sama makhluk-makhluk halus. Makanya zikirnya kepada Allah yang Maha Kuat ya. Kawiyu sambil makan apem. Jadi yang kemudian mereka jadi tahu apa yang ada di sana, apa yang harus dijawab oleh dakwah pertama-tama. Jadi dakwah menjawab soal pangan, dakwah menjawab soal fear, ketakutan, kekhawatiran. Kemudian ada Maulana Ahmad Jumadil Kubro. Ini seorang ahli sosiologi antropologi. Ini dia ahli pemasyarakatan, dia suka memetakan untuk bagaimana dakwah ini nanti akan dijalankan. Dan ternyata Maulana Ahmad Jumadil Kubro menemukan orang Jawa itu paling memuliakan gunung. Gunung itu meru itu sesuatu yang menempati tempat khusus di Jawa. Maka dia dari gunung ke gunung berdakwah kepada masyarakat gunung. Kenapa? Nanti kalau ada orang mau nyembah gunung, supaya masyarakat gunung itu, oh gunung kok disembah, maksud saya saja nyembah Allah kok gitu. Jadi dia digawe masyarakat gunung dulu, supaya ada orang dari pedalaman mau naik ke gunung untuk melakukan pemujaan kepada gunung, mereka yang kemudian mencegah, buat apa nyembah gunung, kalau saya saja. Nah sampai sekarang kan orang itu Labuhan itu gunung ya, di Bromo, Kasada gitu ya. Itu semuanya gunung. Jadi dia memetakan begitu. Gunung itu ternyata menjadi salah satu pusat hidupnya orang Jawa. Maka dia mulai dari gunung-gunung didakwahi penduduk-penduduk gunung itu. Sampai akhirnya dia sampai di Merapi. Maka ini dia orangnya tinggi besar. Jadi kalau orang Maghribi itu pendek, gemuk, suka makan apem tadi. Maka nanti oleh Sunan Kalijaga personifikasinya itu yang dianggap sebagai Semar itu adalah Kiai Semar itu adalah Maulana Maghribi. Sementara Maulana Ahmad Jumadil Kubro ini tinggi, ganteng, hidungnya mancung. Maka dijadikan Petruk nanti. Yang kemudian sampai sekarang makamnya ada di Turbo, Merapi. Nah maka orang Merapi itu sampai Mbah Marijan yakin yang namanya penunggu Merapi itu namanya Kiai Petruk. Nah Kiai Petruk itu nama aslinya Maulana Ahmad Jumadil Kubro. Dan sampai sekarang makamnya ada di sana. Nah kekeliruan besar kemudian kalau dianggap Kiai Petruk itu menjadi jin gitu ya. Ini tokoh sejarah. Ini tokoh sejarah yang kemudian berdakwah. Nah repotnya adalah sekarang ada orang yang diajak Labuhan, salah satu persembahannya untuk Kiai Petruk. Tapi sekarang Mas Asih, putranya Mbah Marijan ini bagus. Dia mengatakan untuk Kiai Petruk itu tidak dikirim sesajian, tetapi untuk Kiai Petruk dihadiahkan bacaan Al-Fatihah gitu. Nah ini sudah perkembangan lebih baik daripada bagaimana dulu orang menganggap tentang Kiai Petruk.
Kalau cerita ini tuh lucu-lucu gitu ya. Bagaimana tim dakwah ini bekerja dengan sangat luar biasa. Lalu bagaimana kemudian dikenali di Majapahit terjadi krisis ketatanegaraan, krisis integritas, sehingga tidak ada orang yang merasa layak mengajar tata negara. Orang paragraf perang saudara itu bikin Majapahit menjadi lemah dan secara ketatanegaraan sangat rapuh. Maka diutuslah seorang ahli tata negara, namanya Maulana Ali Rahmatullah, yang kemudian membuka sekolah tata negara di Ampel Denta, Surabaya. Nanti akan dikenal sebagai Sunan Ampel. Jadi di situ pangeran-pangeran Majapahit belajar. Di situ para nayaka Majapahit belajar. Mula-mula dia hanya mengajarkan memang ilmu tata negara, tapi menurut Islam. Jadi dia mendasarkan ilmu tata negara, bagaimana kewajiban seorang raja, bagaimana pertanggungjawabnya kepada Allah, pertanggungjawabnya kepada masyarakat. Apa yang ada di negeri asalnya, Maulana Ali Rahmatullah ini dulu ikhtilafnya adalah tentang Campa tadi, karena dia juga berasal dari transit di Campa, meskipun aslinya adalah orang Arab, tetapi dia transitnya di Campa. Nah, Campa yang mana maksudnya? Jempa ataukah Campa Kamboja kita belum tahu. Tapi kemudian dia menjadi seorang guru tata negara yang sangat ulung dan sangat dihormati oleh kerajaan Majapahit. Nah, pangeran-pangeran ini tersibuk lama-lama. Kemudian termasuk sepupunya yang kemudian menjadi Ratu Majapahit, yaitu Ratu Dwarawati, yang kemudian nanti adalah ibunda dari Raden Patah. Nah, yang memperkuat teori lama tentang bahwa dia bau-bau Campa Cina gitu ya, itu karena Raden Patah itu disebut punya nama Cina, Jinbun. Nah, Maulana Ali Rahmatullah yang kemudian menjadi inti dari generasi ketiga Wali Songo. Setelah generasi sebelumnya ada Aliuddin, Taqiyuddin gitu ya. Nah, ternyata crash antara Turki Utsmani dengan Safawi Irak sudah dimulai pada saat itu. Sehingga ada seorang yang kemudian diutus juga oleh Iran untuk berdakwah, mendakwakan paham Syiah di Nusantara. Maka dia selalu kemana-mana membawa tanah Karbala untuk salatnya. Sehingga orang Jawa melihat tanah itu mengatakan, oh ini Syekh Lemah Bang. Lemah Bang itu artinya tanah merah. Kenapa kok tanahnya merah? Karena tersiram darahnya Husain. Nah, Syekh Lemah Bang atau kemudian dengan Syekh Siti Jenar, Siti itu lemah, Jenar itu merah. Kalau jendeng kuning, kalau Jenar merah. Nah, kan kemarin soalnya ada yang keliru, kok namanya Siti Jenar, Siti kuning, lemah kuning bukan lemah merah. Oh, jendeng kalau kuning itu, kalau Jenar itu merah. Nah, Siti Jenar ini banyak tempat dia berdakwah, kita bisa melacak bukti kesyiahannya pada murid-muridnya. Kalau dia masih takiyah gitu ya, kita bisa melacak kesyiahannya pada murid-muridnya. Di antaranya adalah Kebo Kenomo, Ki Ageng Pengging, yang kemudian tercatat dalam babat dia punya 2 ekor anjing yang kalau dia lagi kesel dia lempari pakai batu. 2 anjingnya itu diberi nama Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar. Jadi memang proses itu lama. Kalau satunya lagi, nah, Ki Ageng Pengging dan Ki Ageng Pikir itu ya kakaknya, ketika kemudian melihat Demak berdiri, oh ini dong nama ke Islamnya Serengat, Islamnya kulit, duduk Islamnya batin, Islamnya Abu Bakar dan Umar. Nah, jadi kalimatnya itu kalian itu cuma mengamalkan Islam syariat, Islam kulit bukan Islam isi, yang itu Islamnya Abu Bakar dan Umar saja. Nah, jadi kalimat-kalimat ini sudah muncul pada saat tersebut. Tapi
yang bagus adalah bagaimana penanganan demak terhadap Ki Ageng Pengging yang dieksekusi bukan karena dia Syiah, tetapi dieksekusi karena dia melakukan gerakan pemberontakan. Jadi beda ideologi tidak kemudian lantas menghalalkan darah, tetapi bagaimana kemudian perbuatannya dolim mengancam persatuan kesatuan negara dan melakukan berbagai kedoliman terhadap Muslim Ahlu Sunnah di wilayahnya. Maka itu yang kemudian mendasari Panglima Demak Sunan Kudus Maulana Ja'far As-Sadiq yang orang Palestina itu untuk kemudian bertindak mewakili Demak. Jadi sekarang kita memulai di MIUMI membaca babat dengan mencocokkan dengan sumber-sumber lain. Karena kita ini selama ini membaca babat letter luck, padahal orang Jawa itu semuanya bahasa pasemon, simbolis. Maka nanti akan kita dapati bagaimana simbolisme itu hidup digunakan untuk melestarikan ajaran. Karena kalau ajaran itu vulgar tertulis, Belanda akan cepat-cepat memusnahkannya pada masa penjajahan. Sehingga ajaran-ajaran itu banyak diletakkan di dalam simbol-simbol yang harus didekod, yang harus dibuka ulang kodenya. Termasuk yang mengejutkan misalnya dokumen Portugis di Malaka tentang serangan Demak. Salah satu panglima yang paling mereka takuti namanya julukannya Mawar Laut Utara. Mawar Laut Utara, bisa dari judul novel ya. Mawar Laut Utara ini ternyata adalah nama lain dari Ratu Kalinyamat, istri dari Pangeran Habiri. Pangeran Habiri ini orang Arab yang kemudian Ratu Kalinyamat ini dalam babat ditulis Ratu Kalinyamat setelah kematian suaminya dia bertapa telanjang. Nah di film tentang Arya Penangsang itu digambarkan bertapa telanjang beneran. Padahal kalau dicocokkan dengan dokumen serangan Demak ke Portugis di Malaka itu disebutkan Mawar Laut Utara ini untuk armada Demak 200 kapal yang menyerang ke Malaka, dia menyumbangkan 100 kapal sendiri. Maka dimaknai bertapa telanjang itu artinya menafkahkan seluruh hartanya fisabilillah, habis-habisan hartanya untuk berjuang fisabilillah. Sehingga dalam ungkapan orang Jawa itu memang ada kadya wong utuh, nanti kadya wong utuh, sampai seperti orang telanjang. Itu artinya semua hartanya diserahkan di jalan Allah. Nah kan kita jadi error kalau baca babat kemudian bertapa telanjang ikut-ikutan. Anak-anak Jepara itu Mas Takom dan sebagainya itu kalau ketemu orang bajunya nggak benar itu dia bilang wah Kalinyamatan itu. Itu kan salah besar gitu ya. Ini penghinaan terhadap seorang mujahidah besar namanya Ratu Kalinyamat Mawar Laut Utara yang kemudian dia menafkahkan seluruh hartanya ini fisabilillah. Nanti kalau pulang ke Indonesia atau ada teman dari Indonesia yang bisa dititipi, sayang sekali saya nggak bawa. Cari bukunya Mas Rahmat Abdullah itu pakai D. Karena saya kalau dalam presentasi seperti ini untuk menyebutkan referensi nanti ininya kapasitas otak terbatas gitu ya. Nah, beliau menuliskan dengan sumber-sumber referensi yang sangat meyakinkan. Insya Allah bisa menjadi rujukan baru di dalam memahami bagaimana proses dakwah ini dibangun dengan sangat luar biasa. Menarik sekali. Kenapa? Maksudnya bukan anak mempelainya yang nggak boleh. Yang nggak boleh adalah pamer kaluwihan, memamerkan kelebihan, itu nggak boleh. Nah itu semuanya simbol. Nanti turun ke bawah ukiran di plafonnya masjid gede itu nanas. Kenapa kok nanas? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudrin nas, minal jinnati wan nas. Ini tempat di mana kita harus berlindung. Masjid itu tempat berlindung kepada rohnya manusia, ilahnya manusia, maliknya manusia dari godaan setan. Gitu. Kemudian nanti di tiangnya itu kita temukan ukiran. Yang atas itu begini bentuknya. Itu kaligrafi Allah. Yang bawah itu begini. Muhammad. Kemudian nanti di situ ada pintunya itu wajib. Itu untuk mengingatkan wajib ayo ma'idin di jahannam. Itu saya nanti di gerbangnya itu gambarnya walu. Kalau dulu tidak itu kul wallahu ahad. Akuirannya walu. Jadi semuanya itu
apa-apa yang tidak diajarkan sebagai sebuah hal yang harus dipahami, diketahui gitu ya. Nanti ukiran utamanya itu lung-lungan. Lung-lungan itu sulur-sulur tumbuhan. Kenapa kok lung-lungan? Selain artinya sulur-sulur tumbuhan, yaitu asluha tabitun wa far'uha fis sama, yang cabang-cabangnya menggapai langit. Lung-lungan itu artinya tulung-tulungan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi semuanya dibangun dari dasar kota Yogyakarta itu juga begitu. Anda kalau membaca dari Panggung Krapyak di selatan sampai ke Tugu Jogja di utara itu semuanya perjalanan hidup manusia sebagai insan kamil. Panggung Krapyak itu simbol rahim. Di situ ditumbuhkan benih, maka kampungnya namanya Mijen. Wiji itu nutfah. Di situ tumbuh menjadi alaqah, menjadi mudghah, kemudian lahir. Kalau sudah lahir itu jalan antara Panggung Krapyak sampai ke Plengkong Gading, gerbang selatan keraton itu tanamannya sini asem, sini tanjung. Kenapa bayi itu sengsem dan disanjung? Bayi itu perkembangan dimana dia harus banyak disanjung untuk doa-doa kebaikan, dibikin mesem gitu ya. Dan sengsem dia sinom, daunnya itu muda. Ternyata sudah. Ini nanti saya tulis lagi ya. Ini dari ujung utara sampai ujung, dari ujung selatan sampai ujung utara. Gambar insan kamil. Nanti kalau masuk alun-alun itu jalan masuknya alun-alun selatan itu 5. Karena panca indera itu 5, ada pendengaran, ada penciuman, ada pengecap, ada penglihatan, ada penyentuh. Kemudian di tengahnya pohon wok itu brewok. Itu sudah tanda baliknya muncul. Maka di situ ada pohon mengelilingi yang namanya pakal palem kueni. Pakal itu akil balik. Kalau sudah akil balik harus pelem itu gelem mau melaksanakan syariat. Kalau sudah akil balik dan mau melaksanakan syariat berarti mumayyiz, maka dia kueni, harus wani, bertanggung jawab. Nanti mukallaf dia bertanggung jawab atas semua amal perbuatannya. Itu semuanya, saya itu takjub. Jalan dari selatan ke utara itu semuanya perjalanan hidup manusia. Dan itu didesain sendiri oleh Sultan Hamengkubuwono I, seorang santri yang istrinya mujahidah, namanya Ratu Ageng Tegalrejo yang nanti akan berdiri di Ponorogo. Nah, Ratu Ageng itu ketika wafat itu diceritakan di Babat Diponegoro, dia ketika jalan di sawah jatuh. Ketika dia dijunjung pulang ke dalam Tegalrejo, itu dia ketika dijunjung membetulkan kerudungnya. Jadi permaisuri Sultan Jogja itu di masa Hamengkubuwono I jilbaban, pakai jilbab lengkap sempurna. Jadi kita memang kerusakannya pada masa Hamengkubuwono V setelah kekalahan di Ponorogo, maka pada masa itu habis-habisan budaya Belanda dimasukkan ke keraton. Jadi ini budak-budak dari Bali itu didatangkan gitu ya oleh Belanda untuk menjadi hiburan para penguasa dan bangsawan-bangsawan di keraton. Budak dari Bali itu dulu nggak pakai sama sekali bagian atasnya. Oleh kemudian keraton dikasih kain atasan yang mungkin disebut sebagai pemben. Jadi itu pakaian untuk budak dari Bali, bukan dari pakaian keraton. Wanita keraton tutup. Tari perempuan di Keraton Jogja itu baru di koreografi pada masa Hamengkubuwono V, tapi dia sendiri belum berani mementaskan. Baru dipentaskan akhir masa Hamengkubuwono VII menjelang Hamengkubuwono VIII. Sehingga dulu tari di keraton itu cuma tari namanya Beksan Lawo, itu tari tombak dan tari pedang untuk latihan kebugaran perang. Nanti kalau Google di apa namanya di YouTube silahkan Beksan Lawong Yogyakarta, itu kita lihat tarinya itu sigrak sekali untuk latihan kebugaran perang gitu. Aslinya juga kayak gitu. Jadi ini sesuatu yang luar biasa kita lihat. Nah, saya jawab sedikit tentang Alham tadi. Langgam itu sebenarnya sifatnya pribadi. Setiap orang itu punya langgamnya sendiri kalau membaca Quran. Nah, pada masa yang lalu ada orang-orang yang kemudian ketika membaca Al-Quran lagunya bagus, karena dianggap bagus dan kemudian sesuai untuk bacaan Quran, maka itu kemudian dilembagakan. Dan kebanyakan qari itu waktu itu orang Persia, maka lagu-lagunya Ros, Bayati, Sikka, Jiharka gitu ya, Nahawan, nah itu lagu-lagu Persia. Jadi kalau saya tidak ingin mengomentari tentang qiraatnya karena itu bagiannya para ahli Quran. Profesor Hasin Sahbo sudah berpendapat
yang lain juga sudah berpendapat. Yang mau saya komentari kan kemarin, makanya itu langgamnya itu kurang Jawa, kok dia orang Medan. Mas Yasir itu orang Medan. Tapi masalahnya memang kita ini kan membaca, memang kita punya langgam sendiri. Asalkan semua hukum hurufnya itu hak-haknya dipenuhi, memang tidak ada persoalan. Yang bermasalah adalah kalau memaksakan diri itu tadi, kudu mono. Nah, dalam tembang mocopat itu setiap tembang itu yang dari mulai micil sampai pocong gitu ya, itu kan juga dari lahir sampai mati. Pocong itu pocong gitu ya. Sebelum pocong namanya megat ruhnya diambil. Nah, dan lain sebagainya, sinom, turun, macam-macam itu. Dandang gulo itu lagunya orang sedang bulan madu gitu ya. Dan lain sebagainya. Masih sinom. Sinom gitu ya. Mas Warodono. Nah, itu kan ada guru gotro, guru lagu, guru wilangan. Nah, itu ada patokannya sendiri. Maka dulu nembang itu ada yang bisa nembang sini. Sakit Mas sendiri. Gambung misalnya itu enak iramanya. Sekar gambung pencatur kang cinatur pola kang kalantur tanpa tutur katulo kali. Misalnya begitu. Itu ada pakemnya yang tidak boleh dibelok-belokkan seenaknya. Jadi kalau tadi yang kemarin disebut langgam Jawa itu nggak masuk. Nah, ini komentar saja. Tetapi saya kira tadi itu langgam itu sifatnya pribadi. Tentang pertanyaan beliau, kita tidak boleh kemudian mentaksubkan Islam ini sebagai Islam Nusantara. Maka temanya Kampung Ramadan bukan Kampung Ramadan Jogokarian tahun ini di kampung saya bukan syiar, bukan Islam Nusantara, tapi syiar dakwah Nusantara untuk dunia. Syiar dakwah Nusantara untuk dunia. Kalau Islamnya ya Islam yang asli, bukan Islam Nusantara. Tetapi syiar dakwahnya, gitu ya, bagaimana pendekatannya menyampaikan dinul Islam ini, mungkin memang kita mengakui pendekatan Nusantara yang dulu dilakukan oleh para wali itu sesuatu yang asyik, yang enak. Saya selain di sini, teman-teman di Melbourne, kemudian di tempat-tempat yang lain di Australia juga. Waktu saya ke Korea, imam masjid terbesar di Korea, di Taiwan, itu lulusan Tebuireng, muadzinnya lulusan Lergoyo. Orang Indonesia, orang Korea itu paling favorit. Muslim Korea Selatan itu favoritnya orang Indonesia. Di Jepang, di Kagoshima, di Fukuoka, di Beppu, sampai ke Kyoto, nanti ke Osaka, ke Nara, ke timur, sampai ke daerah Kanto, di Tokyo dan sekitarnya. Ini teman-teman Indonesia pegang peran penting di dalam lembaga-lembaga dakwah yang dikelola oleh komunitas Islam Majemuk. Kenapa? Karena orang Indonesia itu khasnya dua kegiatan dakwahnya. Satu, ada makan-makannya. Itu di seluruh dunia begitu. Jadi itu khas. Karena memang orang Indonesia paham dakwah itu nidaatul ta'am. Jadi kalau kamus Lisanul Arab itu di jajaran pertama makna dakwah itu adalah undangan makan-makan. Nidaatul ta'am. Dan yang kedua, orang Indonesia itu tidak suka ribut masalah furu'iyah. Itu khas ya. Jadi teman-teman di Beppu itu cerita sini karena urusan dakwah itu diserahkan yang satu orang Saudi, yang satu orang Suriah. Nah itu habis, yang satu bilang wahabi, yang satu bilang asari. Nggak selesai. Yang satu bilang mujasimah gitu ya. Yang satu bilangnya dasar takwil gitu. Jadi nggak selesai. Padahal itu furu'iyah. Furuk dalam akidah, furuk dalam fikih jadi ribut. Tapi orang Indonesia itu toleran sekali soal furu'iyah. Gak apa-apa. Itu juga gak apa-apa. Jadi ini khas kita. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan. Meskipun kita harus berkaca. Jadi koreksi untuk kita orang Indonesia dibandingkan teman-teman IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Yang mereka bilang, I think it's very important. Itu adalah kalau di Inggris itu joknya begini. Kalau orang Indonesia ketemu orang Indonesia yang soleh tentu saja, itu pertanyaannya
masjidnya di mana ya Mas ya? Tapi kalau orang India, Pakistan, Bangladesh ketemu sesamanya, pertanyaannya adalah kita mau bangun masjid di mana? Jadi saya ketemu pekerja Bangladesh di Islam dan Kos itu, kalau sudah urusan bangun masjid, dia penghasilan sebulan cuma 1.000 pound sterling, itu dia bisa nyisikan 500 untuk infak masjid. Sampai begitunya, dan rela dia makan itu cuma tumbukan bawang sama roti yang keras. Dia akan makan begitu. Buat apa? Masjid. Kalau sudah masjid gitu. Nah, semangat itu yang kita kurang. Tapi mudah-mudahan mereka yang bangun, kita yang makmur. Bagi tugas. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi bukan Islam Nusantaranya, tetapi syiar dakwah Nusantaranya ini, pendekatan-pendekatan di dalam menyampaikan Islam. Ini mungkin kita memang punya pengalaman. Kita dicatat oleh Dr. Ait Al-Qarni, satu-satunya negeri yang Islam datang bukan dengan pasukan berkuda bawa pedang. Jadi penaklukan sampai Khurasan dan penaklukan sampai Maghrib, Maroko itu semuanya harus dipaksa dengan pasukan. Karena memang ngeyel-ngeyel. Orang-orangnya itu kan angel-ngeyel, seneng ngajak duel gitu kan. Nah, orang Indonesia itu ada yang kata, saya punya agama Islam. Oh iya ya, bagus ya. Orang Indonesia itu gitu. Nah, beda agama itu. Nah, seharusnya kita punya kewajiban lebih untuk berdakwah dibanding komunitas-komunitas yang lain. Kemudian tadi luar biasa tentang solusi. Nanti mudah-mudahan tim Ilumi bisa survei ke sana untuk penelitian itu. Menarik sekali. Kalau maju lagi masa Umar bin Khattab ya, luar biasa, berarti ada sahabat yang sampai ke Indonesia. Gitu. Kemudian nanti soalnya Felix Sel membanggakan itu karena saat bin Abi Waqqas katanya sampai ke Cina gitu. Dia kalau bilang sama saya, panggil saya kakak pertama. Karena yang Islam duluan nih di Guangzhou katanya, bukan di Nusantara. Sehingga dia kalau bilang sama saya, panggil saya kakak pertama. Nah, kalau itu benar masa Umar bin Khattab, oh kita tidak lagi mengamalkan kakak pertama. Nah, kemudian luar biasa, Minang punya sejarahnya tersendiri dan keberkaitannya dengan Nusantara. Kalau Sulawesi Selatan mencatat Datuk Ritikto, Datuk Ribandang, Datuk Ripatimbang itu orang Minang yang menyebarkan Islam. Kemudian kalau di Jawa, gurunya di Ponegoro namanya Badruddin Taptoyani, orang dari Bukit Tinggi. Nah, gurunya di Ponegoro namanya Badruddin Taptazani, kan? Jadi orang Jawa bilangnya Taptoyani. Itu dari Bukit Tinggi. Jadi kita ini, Masya Allah, secara Nusantara kita sambung sinambung dan indah sekali kesemuanya di dalam harmoni Islam ini. Makanya tadi luar biasa di awal kemerdekaan itu memang Minang menyumbangkan 50%, hampir 50% tokoh nasional. Syahrir, Besalim, Nasir, Malaka, apalagi Hatta. Terus banyak banget, banyaknya gitu. Nasir sampai Hamka, generasinya itu. Kapan Minang kehilangan sumbangannya untuk tokoh nasional? Kayaknya sejak anak laki-laki nggak lagi pada tidur di surau. Jadi dulu bagaimana anak laki-laki itu tidurnya di surau? Mereka melakukan berbagai macam diskusi, kajian luar biasa. Nah, kami pengen mengembalikan itu. Kami pengen mencontoh Minang di Jogokarian. Masjid Jogokarian itu disediakan tempat tidur untuk para anak laki-laki. Jadi mereka banyak tidur di masjid, kegiatan di masjid, nge-game di masjid gitu ya. Disediakan komputer untuk nge-game, silakan. Supaya apa? Ini kembali kita menjadi kekuatan. Insyaallah. Saya kira itu dulu ya. Tadi sudah nih. Yang untuk harapan-harapan ini. Ada kita. Oh, itu saja. Oh iya belum. Ya, hadisnya adalah bahwa ashabul yatisud minal masyriq, pendukung kuat dari Imam Mahdi yang membawa kebangkitan Islam khilafah alam dan haji nubuwah itu orang-orang dari timur yang kemudian mereka membawa bendera bintang. Dulu orang-orang mengira bahwa yang dimaksud dengan orang dari timur adalah orang dari Khurasan. Tapi timurnya dunia Islam itu sekarang adalah
Nusantara. Timurnya dunia Islam itu Nusantara. Sehingga hadis itu bisa ditakwil ulang. Dan yang lebih penting dari itu adalah Muhammad Al-Fatih itu berhasil membangkitkan Turki Utsmani dengan hadis fala nikmal amiru amiruha wala nikmal jaisu dalikal jais. Hadis tentang penaklukan Konstantinopel itu berhasil membangkitkan Turki. Nah, kalau hadis ini menjadi juga spirit kita untuk membangkitkan kaum muslim Indonesia, saya kira apa salahnya kita menggaungkannya sejak sekarang. Demikian. Terima kasih atas